Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, red. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2025. Yayasan Pondok Pesantren Nurul Muhasabah wal Mahabbah Ta'lim Imam. Siap dilaksanakan. Siap kerjakan. Pengibaran sang bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap, berat. Satu langkah ke depan. Jalan. Teruskan. Terus. Langkah tegap maju. Jalan. Jadi bisa tali satu. Nah. Tinggal di tangan. Itu apa?
Balik kanan. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Pembacaan naskah Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan tinggi kemerdekaannya. Kemudian dari
konsul-konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besar hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia Merdeka, menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam, bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam, mengingat bahwa oleh pihak Belanda, Nika, dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijadikan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum, bahwa semua yang dilakukan oleh semua mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini. Maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia, bahwa pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya, bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntutan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut, memutuskan memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangan, supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia Merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945. Nahdlatul Ulama. Pembacaan ikrar santri. Ikrar santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami santri NKRI berikrar. Satu. Berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua. Bertanah air satu. Tanah air Indonesia. Berideologi negara satu. Ideologi Pancasila. Berkonstitusi satu. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perkebudayaan 1
nasibmu. Bangkitlah bangsaku, sangka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah bangsaku. Indonesia negeriku, engkau banjir martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Ya lal waton Hukul waton minal iman. Ya lal waton Hukul waton minal iman. Wala takun minal iman. Indonesia biladi anta ungan fa'oma kullu mayyatika yauman qami'an kullu mayyatika yauman qami'an. Hati wahai tanah airku, jangan halangkan nasib. Saka hati wahai tanah airku, dalam imanku, jangan halangkan nasibmu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala bil kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah al-ma'lum. Hafal kiram, kepada para bapak alim ulama yang saya hormati, wabil khusus al-maghfurlah, pendiri Pondok Pesantren Nurul Muhasabah wal Mahabbah Bitahari Imam, panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Hasan ingkang kawula panjenengan arep-arep sapatipun wonten alam dunya ngantos mugi alam akhirat. Allahumma amin. Kepada Yayasan Pondok Pesantren Nurul Muhasabah wal Mahabbah, panjenenganipun Gus Haji Ahmad Zainul Arifin yang saya hormati, dan kepada semua asatidah lembaga Yayasan Amru Seperjuangan yang saya hormati, dan kepada semua siswa-siswi lembaga pesantren, sekolah dari PAUD, SD, MTS, SMA, SMK yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih melimpahkan taufik, hidayah, inayahnya, nikmatnya kepada kita, sehingga kita pagi ini bisa memperingati hari santri, yang mana niatan kita, yuk diniati dengan menghormat santri sebaik-baiknya, supaya pagi ini kita mendapat nilai-nilai baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kebaikan itu menambahkan kita selamat dunia dan hari kelak. Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menunjukkan jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan jalan tegaknya iman dan Islam. Mudah-mudahan Islam dan iman ini kita bawa sampai hari kelak. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita pagi ini bisa memperingati hari santri. Walaupun santri sekarang banyak ujian, santri sekarang banyak cobaan, dan santri sekarang banyak cemoan, tapi santri tetap bertegak diri dan berteguh bangsa di Indonesia ini. Karena yang memegang teguh bangsa Indonesia ini, amannya dan tidaknya itu ada di tangan para ulama dan tangan para santri. Kalau ulama dan santri masih berpegang teguh dengan agama Islam, insya Allah negara ini akan tegak selama-lamanya. Memang santri ini diambil dari dua bahasa yang sangat mulia, sangat populer, yang namanya santri. Diambil dari kata insanun, manusia, jadikan fi'il mudhari', jadikan fi'il amar, san, jadilah. Tri itu dari bahasa Inggris, yaitu tiga. Maka jadilah manusia mempunyai pegangan tiga ini.
Kalau santri punya pegangan 3 ini, insya Allah itu dikatakan betul-betul santri, dohir dan batinnya. Maka santri namanya san, jadilah 3, jadilah manusia yang mempunyai 3 perkara ini. Apa? 1 adalah Islam, 2 iman, 3 ihsan. Kalau manusia sudah memeluk agama Islam, dan kedua adalah iman, ketiga adalah ihsan, inilah dikatakan manusia kamil, manusia yang sempurna. Apa Islam itu? An-nutqu wa yaqinu bil qalbi. Yang dikatakan Islam itu diucapkan dengan mulut dan diyakini dengan hati, yaitu bacaan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diyakini dengan hati, itu adalah sebetulnya yang dikatakan orang Islam. Yang kedua adalah iman. Apa iman? Rasulullah pernah didatangi malaikat Jibril, mal islamu wa mal imanu wa mal ihsanu. Ya Rasul, apa yang dikatakan Islam? Yang dikatakan Islam tadi di depan, an-nutqu bil lisan wa yaqinu wa yaqin bil qalbi. Yang dikatakan iman, antumina billahi wal yaumil, antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Itu yang dikatakan iman. Yang dikatakan iman adalah orang yang yakin kepada Allah, yakin kepada malaikat Allah, yakin kepada kitab Allah, yakin kepada Rasul Allah, yakin kepada hari akhir, dan yakin kepada kepastian Allah, baik atau buruknya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 3 adalah ihsan. Mal ihsan ya Rasul? Al ihsan anta budallaha ta'ala ka'annahu yarahu, ka'annahu anta budallaha ka'annahu yarahu fa illam yakun fa innahu yaraka. Yang dikatakan ihsan adalah kalau kita menyembah kepada Allah, melakukan apa kepada Allah, itu seakan-akan kita melihat kepada Allah. Tapi kalau kita belum bisa seakan-akan melihat Allah, maka Allah akan melihat kita. Inilah yang dikatakan santri. 3 perkara melekat di dalam hati. Maka harus kita bangga sebagai santri. Jangan malu sebagai santri. Zaman sekarang banyak yang malu sebagai santri. Buktinya, kalau zaman sekarang pakai kopiah itu malu, takut kalau dikatakan santri. Banyak siswa baik dari MTS, SMA, SMK, banyak yang tidak mau pakai kopiah. Kenapa? Takut dikatakan sebagai santri. Padahal santri adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Presiden kita yang pertama saja kemana-mana itu pakai kopiah, tidak pernah lepas dari kopiah. Karena apa? Kopiah adalah presiden pertama menunjukkan itu adalah bangsa Indo. Tidak malu Presiden Soekarno kemana-mana membawa negara Indonesia. Tapi santri sekarang memakai bendera santri rupanya sudah malu. Kenapa? Takut dikatakan santri. Padahal santri orang yang akan selamat dunia dan akhirat. Maaf karena ini panas, saya pakai kacamata hitam sebagai Pak Denny. Insya Allah. Saya memakai kata hitam. Ini pakai adalah isyarat. Kenapa? Orang sekarang tidak tahu kebenaran, tidak tahu itu perkara yang baik, sehingga perkara yang benar disalahkan, perkara yang baik diabaikan. Ya seperti kacamata gelap ini, ya. Maka kita harus melihat dengan pandang mata yang jelas supaya apa? Perkara yang benar tetap benar, perkara yang baik tetap baik. Ini yang harus kita lakukan sebagai santri. Zaman sekarang agama seakan-akan tidak dibutuhkan. Padahal agama itu adalah sangat dibutuhkan dari yang lain. Agama harus kita pegang teguh, jangan malu-malu sebagai orang santri. Maka santri ini berpegang teguh 3 ini insya Allah betul-betul
seutuhnya menjadi manusia kamil, manusia yang sempurna. Jangan malu melihat kebenaran, jangan malu melihat kebaikan. Kalau santri di Anuru masih malu sebagai santri, itu adalah dikatakan kalau zaman dulu dikatakan orang yang munafik. Ditanyai, kamu sekolah di mana? Di Pondok Anuru atau Lembaga Anuru, tapi kopiahnya di dalam tas sekarang rata-rata, tidak pernah di atas kepalanya. Inilah pemuda sekarang, malu dikatakan sekarang santri. Maka sebagai santri, mari kita berpegang teguh. Yang mendirikan bangsa Indonesia ini bukan dari mana-mana. Yang mendirikan bangsa Indonesia ini bisa merdeka, yaitu revolusi dari Nahdlatul Ulama. Harus kita hormati, harus kita junjung tinggi. Walaupun dicaci maki dari orang lain, dicaci maki dari kita kalangan sendiri, tidak akan takut dan tidak akan gentar. Kenapa? Sekarang dikatakan anak yang mondok ngesot di depannya kiai, katanya sebagai budak. Anak saya bayar di pondok masih disuruh ngecor, diperbudakkan. Inilah orang yang tidak tahu lingkungan santri. Sedangkan ngesot di depannya guru, ngesot di depannya kiai, itulah membentukkan akhlakul karim. Makanya akhlak harus kita tanamkan mulai sekarang. Sabda Rasulullah SAW jelas, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus di bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang paling mulia. Sekarang anak tak kurang pandai, anak tak kurang pintar, tapi akhlak sudah tidak ada. Buktinya saya melihat sendiri, walaupun ada gurunya liwat, siswa duduk di atas sepeda, dia tetap tidak mau berturun, dia tetap naik di sepeda. Itulah anak zaman sekarang. Kalau pandainya saya yakin pandai, tapi akhlaknya sudah tidak ada. Mari kita tanamkan akhlak ini supaya sempurna. Paham? Sekarang sudah biasa jalan dengan gurunya sama-sama satu arah. Sekarang nyalip gurunya itu sudah biasa. Kalau zaman dulu siswa melihat guru sama jalannya, sama arahnya, sampai kemanapun siswa tetap ada di belakangnya. Kenapa? Akhlak yang ditanamkan. Sekarang sudah tidak punya akhlak sama sekali. Walaupun jalan sama gurunya, sama sepedaan, disalin kebel, ayo pak, itulah zaman sekarang. Akhlak kurang sekali. Kalau kepandaian yakin kalian pandai semua, kalau kecerdasan yakin kalian cerdas semua, tapi akhlak yang tidak ada sekarang ini. Paham? Makanya saya mau memberi santri hari ini supaya Pak santri betul-betul menjadi orang yang sangat mulia hidupnya, mulia akhiratnya. Mungkin itu saja dari saya. Sebetulnya masih banyak yang mau katakan, karena ini saya juga keringetan juga panas juga. Mungkin kalian sudah seperti itu. Dan saya tadi dipesan oleh ketua pengurus pondok, yaitu jangan lama-lama diwin panas. Ya siap. Ini tidak lama, cuma sebentar. Tapi saya semangat untuk memperingati hari saya sangat betah untuk memperingati hari Jangan cuma segini, kok sampai 12 saya bicara, insya Allah saya mau. Demi santri seutuhnya. Memang betul santri harus seperti itu. Semangat memperjuangkan, semangat mempegang teguh dengan agama ini, supaya kita betul-betul sebagai orang jangan santri hanya ucapannya toh, jangan pandangan toh, tapi adalah batan dan hatinya tunjukkan sebagai santri. Memang harus semangat sebagai santri. Jangan sampai santri adalah santri yang loyo, tidak punya kesemangatan sama sekali. Kita sebagai santri harus bangga betul. Sebagai santri harus senang betul. Dimanapun kita berada, tunjukkan kesantrinya kita, tunjukkan keilmuan kita, tunjukkan kemampuan kita. Jangan sampai santri tidak punya apa-apa. Mungkin ini aja yang saya berikan kepada kalian saat ini. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengajarkan nama-nama segala sesuatu. Wahai Tuhan yang memukadimahkan Iqra sebagai pembuka wahyu. Wahai Tuhan yang memuliakan Adam melebihi malaikat yang diciptakan lebih dahulu. Wahai Tuhan yang meninggikan derajat kaum beriman pewaris ilmu. Anugerahi kami sedikit pengetahuan-Mu, agar tak sesat langkah kami menuju ridho-Mu. Wahai Tuhan yang memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam, himpunlah kami bersama mereka yang mencintainya indahnya kami. Wahai Tuhan yang mengutus para rasul dan para nabi, teguhkan hati anak-anak kami para santri. Wahai Tuhan yang memerintahkan kami menuntut ilmu dari buayan hingga usai nanti. Izinkan kami menitipkan negeri ini kepada para santri, karena mereka lah pengemban misi para nabi, memakmurkan bumi, mengabarkan cinta ilahi. Wahai Tuhan sang pemberi rezeki, mudahkan urusan para pecinta tuntunan ilahi dengan izin dan kehendak-Mu ya Rabb. Percayakanlah di tangan mereka masa depan negeri ini. Wahai Tuhan yang maha mewujudkan mimpi, izinkan kami terus berjuang menyejahterakan negeri, membangun negeri yang berdikari, mengharumkan nama bangsa dan ibu pertiwi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lapor, upacara selesai, laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat dan Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Penampilan.